Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar Dolan ID Surabaya, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Surabaya setiap hari Senin pada pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini Dolan ID telah memasuki seri yang ke-34. Ini tidak terasa ya, sudah 34 nih serinya untuk Dolan ID. Alhamdulillah kita sudah menginjak ke kesekian kalinya ke seri ke-34 ini, yang mana pada sore hari ini akan diisi oleh narasumber dari Perhati THTKL ya. Jadi untuk narasumber kita kali ini adalah ahli di bidang neurootologi ya. Jadi ini untuk hari ini untuk narasumber kita dengan judul ataupun topik Dolan ID adalah BPPV atau Benign Paroxysmal Positional Vertigo atau vertigo perifer. Kalau mungkin minggu lalu kita sudah belajar tentang nyeri kepala, jadi ini hari ini kita belajar tentang vertigo perifer. Jadi mungkin hampir ini ya Dok, topik yang cukup banyak juga mungkin yang dijumpai ataupun dialami oleh para sejawat sekalian. Dan yang akan bertindak sebagai narasumber kita pada sore hari ini, yang pertama adalah Dr. Haris Maya Agung Ekorini, spesialis THTKL konsultan FICS. Mungkin saya sapa dulu ya. Selamat sore, Dr. Haris. Selamat sore, Dr. Linda. Ya, sehat, Dokter. Alhamdulillah, sehat. Terima kasih ya Dok atas kesediaan dan waktunya untuk mengisi acara Dolan ID Surabaya. Ya. Sami-sami, Dok. Ya, baik, Dok. Untuk narasumber kita yang kedua, ini juga tidak kalah ini ya, pakar nih di bidangnya. Oh ya, tadi mungkin belum saya sampaikan ya kalau Dr. Haris ini adalah Ketua Divisi Neurootologi di Departemen KSM Ilmu Kesehatan THTKL FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Ya, dan yang narasumber kita yang kedua adalah Dr. Rosa Valerina, spesialis THTKL konsultan. Beliau juga staf di FK UNER dan juga Rumah Sakit UNER. Gitu. Selamat sore, Dr. Rosa. Selamat sore, Dr. Linda. Sehat, Dr. Rosa. Alhamdulillah, sehat. Baik, Dokter. Ingat sekali sore ini ya. Iya. Ya, terima kasih Dr. Rosa atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada Dolan ID seri ke-34 pada sore hari ini. Ya, terima kasih ya, Dok. Ya, baik, untuk moderator kita pada sore hari ini tidak kalah juga nih. Orang sibuk ini. Ya, mungkin untuk moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Salmon Charles, PTS, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau ini adalah wakil dekan 3 di Universitas Ciputra, Surabaya. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Dr. Linda. Terima kasih, Dok. Sehat, Dok. Sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih juga ya, Dok, sudah berkenan dan bersedia untuk menjadi moderator kita pada sore hari ini. Ya, baik. Para peserta webinar yang berbahagia pastinya sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti jalannya webinar Dolan di Surabaya seri ke-34 pada sore hari ini dengan topik Benign Paroxysmal Positional Vertigo atau vertigo perifer. Ya, mari kita ikuti bersama. Saya serahkan kepada moderator Dr. Charles untuk memandu acara Dolan ID pada sore hari ini. Terima kasih Dr. Charles. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Linda sudah menjadi host pada hari ini. Kita akan masuk ke webinar kita hari ini. Benar kata Dr. Linda, ini seri ke-34 dengan Benign Paroxysmal Positional Vertigo atau vertigo perifer. Kita ada 2 narasumber, Dr. Haris Maya Agung Ekorini, spesialis THT Kepala Leher Konsultan, dan Dr. Rosa Valerina, spesialis THT Kepala Leher Konsultan. Dokter, monggo apabila ada PPT yang mau ditayangkan dulu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita, kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Charles. Saya hanya sedikit aja, 3 saja. Boleh ya, Dok ya? Boleh, Dokter. Silakan, Dokter. Ya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk semua teman-teman sejawat. Pada sore ini saya hanya menayangkan 3 slide. Kalau akan dibahas tentang BPPV, yaitu BPPV itu adalah vertigo yang dipicu oleh perubahan posisi kepala. Di sini memang untuk dokter umum itu kompetensinya 4. Jadi ada kompetensi 4, tetapi untuk kanalis semisirkularis posterior. Jadi dilakukan pemeriksaan Dixal-Pike atau side lying, kemudian penanganannya selain edukasi, yaitu untuk posterior dilakukan Epley atau Semon, apabila ada gejala sisa dilakukan Brenderev. Untuk melakukan diagnosis, tentunya setelah kita lakukan pemeriksaan Dixal-Pike, yang kita lihat adalah arah dari nistagmus. Nistagmus yang muncul, kalau itu posterior kanan, karena ini adalah kanalis yang vertikal, jadi untuk perifer tidak murni vertikal, untuk nistagmusnya, tetapi ada komponen torsional atau rotasional. Jadi kalau itu yang terkena posterior kanan, pada saat Dixal-Pike ke kanan, dia akan nistagmus ke atas dan ke kanan, counterclockwise, sedangkan kalau posterior kiri, itu ke kiri dan ke atas. Jadi searah jarum jam. Tentunya kalau posterior kanan, Dixal-Pike kanan, dan posterior kiri, Dixal-Pike kiri. Demikian dok, sudah saya sampaikan sedikit slide-nya. Terima kasih Dr. Haris. Dr. Rosa mungkin ada tambahan dok? Sedikit saya tambahkan, sebentar saya izin share screen. Sudah kelihatan ya dok ya? Sudah dokter? Ya. Ya sudah kelihatan. Sudah ya? Sudah, Ya, ini memang bagian awalnya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nggak deg nih sebenarnya disandingkan dengan guru saya, Dr. Haris. Saya merasa merasa bangga sekali bisa bersanding dengan guru saya. Ya, jadi topik yang kita bahaskan pada sore hari ini tentang BPPV. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Haris, terkadang adik-adik ini suka bingung gitu ya, membedakan antara apakah ini perifer, apakah ini sentral, dan apakah kalau ini perifer, apakah ini BPPV atau non BPPV. Kalau saya sedikit membahas saja, slide saya sedikit. Jadi bahwa yang kita bahas hari ini itu adalah di daerah labirin, seperti yang di kursor saya ini ada kanalis semisirkularis, ada anterior, ada posterior, dan ada lateral. Di mana untuk kompetensi dokter umum itu adalah yang posterior. Kemudian di sini juga ada organ otolit yang disebut dengan utriculus dan sacculus. Nah, disinilah yang berperan atau patofisiologinya pada BPPV. Kemudian saya sedikit mengingatkan pada gambar saya yang di bawahnya. Jadi yang gambarnya hitam-hitam itu adalah organ otolitnya. Jadi kalau kita memahami dulu patofisiologi daripada BPPV, sehingga kita untuk pemeriksaannya dan tata laksananya itu istilahnya tidak hafalan begitu ya. Jadi mudah diingat, sehingga kalau pasien datang pasti keluarnya saya gliyeng, saya vertigo gitu ya. Nah itu kan adik-adik ini suka bingung, aduh ini diapakan ya? Ini stroke apa jangan-jangan ini dari kasusnya THT atau bagaimana? Nah disinilah nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya untuk tips-tipsnya. Sebenarnya kita perlu membedakan dulu apakah ini gangguan pada perifer, apakah ini gangguan pada sentral, dan pemeriksaan apa yang perlu kita lakukan. Karena kalau dia gangguannya pada sentral, otomatis itu ada suatu kegawatan. Apalagi kalau pasiennya datang ke gawat darurat. Kita harus make sure dulu bahwa oke, ini tidak ada gangguan sentral, sehingga ini perifer. Nah, kalau perifer, ini BPPV atau bukan BPPV ya? Nah, disinilah nanti istilahnya menariknya begitu ya, karena dari anamnesa, kemudian dari pemeriksaan fisik ya, seperti dijelaskan Dr. Haris, dari arah nistagmusnya, itu akan muncul. Nah, perlu saya ingatkan lagi kepada adik-adik bahwa kita bisa berdiri tegak, kita bisa seimbang, postur kita bisa tegak, itu karena dibantu oleh sistem keseimbangan yang di telinga, kemudian mata, dan kemudian proprioseptif. Proprioseptif itu terdiri dari muscle, kemudian ada joint, ya, kemudian
ada tungkai. Nah, di sini harus kita pegang dulu, sehingga nanti pemeriksaannya itu sebenarnya untuk mengeksklud apakah ini BPPV, non-BPPV, apakah ini sentral atau perifer, itu akan pemeriksaannya adalah output daripada ketiga sistem itu tadi. Kemudian untuk berikut-berikutnya ini sebenarnya hanya video yang mungkin nanti akan saya tayangkan kalau misalnya ada diskusi kita yang kemarin itu seperti ini, nistagmusnya itu seperti apa, arah torsional, kemudian arah to the sky, to the ground, itu seperti apa, mungkin nanti sambil kita diskusi ya, Dr. Haris dan Dr. Salmon. Itu saja. Nah, ini nanti akan saya tampilkan kalau kita ada diskusinya ke arah situ. Saya stop share. Itu saja, Dok. Siap, terima kasih dokter, cukup jelas sekali. Ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk dokter, dari Dr. Saiful Rizal. Mungkin untuk Dr. Haris G, untuk manuver play dan sejenisnya, apakah masih digunakan sebagai terapi dokter? Baik, langsung saya jawab ya, Dr. Charles. Ya, untuk play tetap digunakan. Jadi pada BPPV ini adalah vertigo yang dipicu oleh perubahan posisi kepala. Jadi dia mekanik, bukan karena nerve-nya, bukan karena itis. Oleh karena terapi ini adalah mengembalikan otokonia atau debris tadi ke tempat asalnya, yaitu ke utriculus. Otokonia ini tidak keluar dari sakulus, walaupun sakulus ada, tetapi dia keluarnya dari utriculus. Oleh karenanya dilakukan mengembalikan partikel tersebut ke utriculus dengan eple untuk yang posterior. Sedangkan obat-obatan seperti beta-histin memang di literatur dikatakan, tetapi masih kontroversi untuk beta-histin. Tetapi kalau itu dibarengi dengan vertigo perifer yang lain, misalnya neuronitis atau karena labirinitis, itu bisa diberikan beta-histin. Jadi di sini tempatnya adalah eple. Begitu, Dok. Dr. Charles, jawaban saya. Terima kasih dokter. Jadi memang penggunaan eple masih dokter digunakan sebagai terapi salah satu dokter ya. Dan penambahan obat-obatan juga. Dan pertanyaan berikutnya mungkin untuk Dr. Rosa. Poin-poin untuk membedakan vertigo perifer dengan sentral bagaimana dokter? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk membedakan ini apakah perifer, apakah sentral saat pasien itu pertama kali datang. Tentu saja kita harus melihat daripada nistagmusnya. Nistagmus itu adalah gerakan bola mata yang abnormal karena adanya salah informasi dari labirin kita yang disampaikan ke otak, sehingga terjadi gerakan nistagmus. Nah, nistagmus ini ada beberapa macam, di mana kita bisa melakukan pemeriksaannya dengan melakukan, kita lihat nistagmus spontan dulu dengan keadaan diam, apakah pasien ini ada nistagmus atau tidak. Kalau dengan keadaan diam sudah ada nistagmus yang muncul, itu kemungkinan sentral. Tetapi tidak ujuk-ujuk langsung, oke ini sentral nih, nah, kita perlu lakukan pemeriksaan yang lainnya. Apabila tidak ditemukan nistagmus yang sentral, kita bisa menemukan mencari dengan gaze nistagmus. Jadi kita minta pasien untuk melihat, mengikuti jari kita, ya, apakah ke kanan, apakah ke kiri itu muncul nistagmus atau tidak. Kalau muncul nistagmus disebut dengan nistagmus yang horizontal. Nah, nistagmus horizontal ini biasanya terjadi pada satu sisi, itu terjadi pada vertigo yang perifer. Ya, kalau perifer berarti kita ceritanya tidak berbahaya. Nah, apabila dia muncul di kedua sisi, ya, atau bidireksional, jadi ke kanan muncul, kemudian ke kiri muncul, nah itu bisa sentral, ya, biasanya pada kasus neuroma akustik atau schwannoma seperti itu. Kemudian dengan gaze juga kita bisa lihat apakah ada nistagmus yang vertikal. Kalau nistagmus vertikal itu bisa disebabkan karena vertigo yang sentral seperti itu. Nah, pada kasus BPPV itu biasanya mostly tidak ditemukan nistagmus. Kenapa? Karena pada saat itu debrisnya sedang diam. Jadi dia tidak move, ya, karena kepalanya tidak kita provokasi. Disitulah perlunya kita pastikan ini bukan sentral, kemudian kita tentukan ini BPPV atau non BPPV dengan dilakukan provokasi itu tadi dengan disc pipe contohnya untuk kanalis yang posterior.
Kemudian satu lagi pemeriksaan bisa dengan head impulse test, di mana kita gerakkan secara cepat ya kepala pasien dan diminta matanya tetap melihat ke hidung pemeriksa. Apabila mata pasien tetap bisa melihat ke hidung pemeriksa, itu tidak ada catch up sedikit, nah itu kemungkinan bukan perifer tapi bisa juga sentral, sehingga kita perlu cek yang lainnya. Apabila kita dapatkan catch up circuit itu adalah apabila pasien diminta untuk melihat ke hidung kita, kemudian kita gerakkan secara cepat ke kanan atau ke kiri, dan matanya itu seperti gini, Dok. Jadi dia agak catch up gitu ya, dia ngeliat dulu ke kiri, kemudian dia baru melihat lagi ke depan. Nah, itu bisa dipastikan adalah perifer, tapi yang non-BPPV. Nah, kalau seperti itu kita lakukan pemeriksaan tambahan yang lainnya. Kemudian kita jangan lupakan juga untuk pemeriksaan cerebellar sign, di mana biasanya kalau sentral itu bisa terkena pada cerebellumnya, sehingga kita bisa melakukan cerebellar sign seperti dysdiadokinesis, seperti ini ya, tes koordinasi, karena cerebellum itu fungsinya untuk koordinasi. Kita bisa lakukan, kita minta untuk pasien melakukan, bisa tidak dia merubah-rubah posisinya, kemudian ada nose and finger, nose to finger test ya, untuk tes koordinasi apakah pasien itu lulus atau tidak. Kalau pasien tidak lulus, nah ini kemungkinan sentral. Seperti itu, Dr. Charles. Ya, terima kasih dokter. Saya cukup jelas untuk membedakan sentral dan perifer. Saya boleh menambahkan, Dok, sedikit. Dokter, silakan dong. Jadi ini memang betul pertanyaannya sangat penting untuk dokter umum membedakan sentral dan perifer. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dokter Rosa untuk pemeriksaannya. Jangan lupa untuk dokter itu, karena kita klinisi, jangan lupa anamnesis. Jangan lupa anamnesis, karena anamnesis itu pegang 70% dari diagnosis. Jadi untuk diagnosis itu harus dilihat anamnesisnya bagaimana. Apakah ada 3T dan 1A, triggernya apa, kemudian time atau waktunya apa, type-nya, tipe vertigonya, kemudian A, accompanied, gejala yang menyertai. Pada sentral, kalau itu pasien datang dengan ada gejala keluhan 6D, artinya ada gejala neurologis, jangan berpikir bahwa itu adalah perifer. Gejala apa yang bisa menyertai gejala vertigo sentral, yaitu dysarthri, kemudian disfagi, kemudian dismetria, diplopia, disfonia, dan diestesia. Jadi kalau ada 6D tersebut, jangan berpikir ke arah perifer. Begitu, Dok. Siap, Dok. Cukup jelas sekali, Dok ya. Jadi anamnesis memegang peranan penting. Pasien pasti datang dengan urusan sakit kepala, ya dokter. Jadi harus dulu triggernya, time, type, dan kemudian 1A, accompanied by gejala apa, dan difokuskan oleh Dokter Haris tadi bahwa ada 6D, ya, disfagi, diplopia, difonia, dan dysarthria. Jadi kita harus hati-hati terhadap vertigo perifer, vertigo sentral. Oke, dokter Yonseo, ini ada pertanyaan lagi, sudah banyak yang masuk, dokter, kayaknya sudah panas nih para peserta. Ya, Dok, ini ada pertanyaan yang cukup bagus, dokter, untuk teman-teman di fase 1, dokter. Jadi bagi teman-teman di fase 1, bagaimanakah kriteria kapan harus dirujuk vertigo ini, dokter? Jadi kapan dilakukan pelaksanaan di fase 1 atau dipraktekkan dokter umum, dan kapan kita harus siaga untuk melakukan rujukan terhadap pasien vertigo, dokter? Monggo, Dokter Haris dulu, dokter. Jadi karena untuk dokter umum itu kompetensinya 4 untuk BPPV perifer, sehingga ada beberapa, tetapi karena di sini yang kita bahas adalah BPPV, kalau itu nistagmusnya bukan ke atas dan rotasional bukan ke atas, itu segera dirujuk saja. Karena jadi kalau kita ingat, kanalis semisirkularis itu ada dua kanan, di kanan dan kiri, masing-masing ada 3 kanalis, tadi sudah diterangkan, sehingga ada 6 kemungkinan, dan kalau itu kanalitiasis ataupun kupulolitiasis, sehingga bisa terjadi 12 kemungkinan diagnosis.
untuk dokter umum itu kalau kita melihat nistagmus itu dilihat dari sisi pemeriksa. Jadi kalau kita melihat jam, kalau dia clockwise itu ke kiri. Kalau itu ke atas itu kompetensi dari teman sejawat semua. Tetapi kalau itu ke bawah itu dirujuk saja, ataupun itu horizontal itu dirujuk saja karena memang itu adalah kompetensi dari spesialis. Begitu Dokter Charles. Terima kasih. Dokter Rosa, apakah ada tambahan dok untuk kriteria penanganan di fase 1 atau dirujuk? Iya, terima kasih Dokter Charles. Seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Haris, sesuai dengan kompetensinya memang ya, karena kali ini BPPV yang posterior, dan apabila kadang keluhannya tuh bisa mengenai lebih dari satu kanalis. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan provokasi itu bisa muncul misalnya posterior dan lateral. Nah, karena kompetensinya yang posterior, jadi untuk tata laksananya yang lateral boleh dirujuk ke fasilitas kesehatan berikut. Atau ada kecurigaan ke arah sentral juga ya, bisa silakan. Benar Ya. sekali. Terima kasih dok. Jadi lebih ke arah kalau sudah ke arah sentral, monggo silakan dirujuknya dokter ya. Nah, dokter, untuk dokter Haris lagi dok, dari dokter Wellington Tasman, jadi apakah vertigo perifer ini bisa terjadi bersamaan dengan migrain? Ya, bisa dok. Jadi vertigo perifer itu bisa terjadi bersamaan dengan migrain, dan dari penelitian dikatakan kalau itu pasien itu sudah didiagnosis migrain oleh teman sejawat neurologi, bisa terjadi nanti akibatnya bisa terjadi BPPV. Jadi ini adalah faktor risiko. Jadi pada pasien dengan migrain nantinya bisa terjadi BPPV. Jadi bisa bersamaan dok dengan migrain. Halo? Iya dokter, terima kasih dokter. Ya, bisa ya. Untuk dokter Rosa ada tambahan dok mengenai superimpos. Dok, nyun sewu, mungkin telur sama ayamnya dulu, berarti vertigo dulu apa migrain dulu dokter kira-kira dokter? Migrain dulu dok. Migrain dulu baru ke vertigo. Iya, migrain dulu. Iya, migrain dulu. Jadi harus hati-hati nih dokter ya, kalau ada pasien migrain ini bisa cenderung dia ke vertigo. Jadi kita jangan menganggap enteng sakit kepala ini nggak dokter? Iya, betul. Dokter Rosa silakan dok. Iya, terima kasih. Jadi menurut pengalaman saya memang iya betul migrain itu bisa bersamaan dengan vertigo. Ada juga yang kita sebut dengan migrain vestibular disorder. Jadi tanda khasnya apa? Biasanya memang migrain ini adalah satu sisi ya nyeri kepala, dan biasanya itu sudah berlangsung ada historinya. Jadi sudah agak lama kemudian pasien datang ke kita dengan keluhannya adalah pusing berputar seperti itu. Dan satu lagi yang saya dapat dari anamnesa kepada pasien itu adalah khasnya itu apabila pasien berada di keramaian seperti itu ya, jadi ada suara yang bising seperti di mall seperti itu akan mudah sekali untuk mencetuskan migrain vestibular disorder-nya. Kalau sudah seperti itu, biasanya diagnosa kita sudah mengarah ke migrain vestibular disorder. Yep. Terima kasih. Terima kasih dokter. Mungkin untuk dokter Rosa, pertanyaan berikutnya dok. Mohon izin pertama dok, apabila dari dokter Indra Gunawan, apabila pasien dengan vertigo perifer dilakukan tata laksana manuver, tetapi setelah manuver pasien merasa pusing bertambah berat, tata laksana selanjutnya bagaimana dok? Apakah ada tata laksana farmakoterapi yang direkomendasikan? Ya, terima kasih. Pada BPPV yang disebabkan karena mekanik ya, jadi karena adanya otolit tadi yang melayang-layang, seharusnya dengan provokasi kita kembalikan lagi ke tempat asalnya, itu pasien akan jauh lebih enak, seperti itu ya. Nah, tetapi kuncinya adalah penegakan diagnosa yang tepat. Jadi menurut saya, pada saat saya dulu waktu belajar nih tentang BPPV, yang penting itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan nistagmusnya. Seperti itu. Kita harus paham dulu, seperti yang dijelaskan Dr. Haris tadi, apakah dia arahnya ke atas ataukah ke bawah, apakah ada torsional seperti itu, karena itu akan menentukan pasien ini diagnosanya kanalis posterior yang kanan atau yang kiri, karena dua hal ini untuk manuvernya itu berbeda. Yang satu kalau kanan kita akan manuver ke arah kiri, kita kembalikan, yang kiri nanti kita balikan ke arah kanan. Jadi tentu saja kalau belum tepat seperti itu ya, bisa menyebabkan pasien ini akan bertambah pusing atau bertambah vertigonya.
obat-obatan yang disarankan sebenarnya hanya simptomatis saja, Dr. Charles. Jadi seperti antiemetik ya, kalau pasiennya ada yang mual-mual atau muntah seperti itu, mungkin kalau berat bisa MRS ya untuk kita evaluasi, kita observasi. Tapi should be apabila kita lakukan dengan benar diagnosa dan manuvernya, pasien itu indikatornya adalah keluhannya jauh lebih baik. Walaupun mungkin masih ada gejala sisa, karena kita tidak tahu berapa banyak otolit yang melayang-layang di situ, tetapi pasien biasanya merasakan lebih baik. Begitu, Dr. Charles. Siap. Dr. Haris, monggo ada tambahan dokter mengenai manuver ini, dokter? Apabila pusing. Cukup, dok. Oke. Dokter, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ada di message, dokter. Sebenarnya komplikasi terberat dari vertigo ini bagaimana ya, dokter? Untuk Dr. Haris mungkin, dok ya. Dan angka residivitas vertigo apabila setelah diobati, untuk kembali lagi, dokter, apabila pasien bertanya pada saat kita meng-KIE. Ya, jadi untuk tadi komplikasi terberat, sebetulnya BPPV ini bukan sesuatu yang fatal, tidak seperti vertigo sentral, tetapi memang sangat tidak nyaman untuk pasien. Karena seringkali pasien-pasien itu jadi takut, dia mau bangun tidur harus pelan-pelan, dia menengadah harus pelan-pelan. Nah, tetapi yang terberat itu adalah biasanya terjadi jam. Jadi jam itu macet pada saat dilakukan reposisi, terjadi jam. Jadi otolit kalau dia besar itu seringkali dia macet di kanal tersebut sehingga pasien akan bertambah vertigo. Itu bisa terjadi, namanya jam, otolit jam. Itu bisa terjadi. Bagaimana cara untuk mengatasi? Tentunya para sejawat dokter harus didiagnosis dulu. Kalau tadi dikembalikan ke posisi awal dulu. Jadi misalnya pada saat Dexhal Pike dia jam, kemudian bertambah berat, kemungkinan jam di situ dikembalikan ke posisi awal, bisa dilakukan kembali. Karena bisa jadi otolit tersebut akan dispert, ambiar, menjadi lebih kecil sehingga jam tersebut akan bisa teratasi, tetapi untuk reposisi bukan dengan memecah partikel tersebut, tetapi tetap dengan mengembalikan partikel tersebut. Kemudian pertanyaan kedua dengan farmakoterapi ya, Dr. Charles. Benar, dokter, dengan farmakoterapi, dok. Dari literatur dikatakan, tadi sudah saya katakan bisa ditambahkan beta-histin, tetapi itu masih kontroversi. Tetapi dari literatur yang saya baca, kalau itu ada residual dizziness, jadi partikel tadi pecah menjadi partikel kecil-kecil yang tidak kuat untuk menimbulkan nistagmus. Jadi kalau partikel tersebut makin besar, dia nistagmusnya akan makin kuat, vertigonya juga lebih hebat. Tetapi kalau setelah dia pecah menjadi partikel kecil, itu tidak cukup kuat untuk menimbulkan vertigo. Misalnya ada residual dizziness. Gejalanya bukan vertigo murni, tetapi non-spesifik. Jadi seperti melayang-layang, lightheadedness, itu bisa ditambahkan beta-histin, walaupun itu masih kontroversi ya, dok ya. Begitu, dok. Siap, terima kasih, dokter. Mungkin dokter Rosa ada tambahan, dokter? Cukup, dok. Cukup, dokter. Terima kasih. Kita kembali ke Q&A nih. Pertanyaan dari dokter-dokter banyak masuk dari message dan Q&A, dokter. Mungkin dokter Aditya Ramadan, mungkin ke dokter Haris nggak, dokter? Apakah ada profilaksis yang dapat diberikan kepada pasien yang sudah sering minum obat beta-histin? Tadi dokter sudah jelaskan, tetapi tetap mengulang, dokter. Ini lanjutan maksudnya dari vertigonya yang berulang ya, dok. Di awal tuh dia sembuh, habis itu dia mengulang lagi, tapi tetap mengulang terus, dok. Jadi tentunya diagnosis, yang pertama diagnosis vertigo perifer itu kan dibagi dua, BPPV atau non BPPV. Kalau untuk obat beta-histin itu memang pada tempatnya untuk yang non BPPV, sedangkan BPPV itu karena mekanik dengan reposisi, beta-histin ini masih kontroversi. Nah, tentunya ini harus didiagnosis dulu. Kalau itu memang masih terjadi vertigo, misalnya ini non BPPV, ada suatu terapi yang disebut dengan vestibular
rehabilitasi terapi, pasien diajari untuk melakukan terapi vestibuler. Jadi banyak pasien-pasien kami di Sutomo itu memang terapi vestibuler, Dok. Jadi didiagnosis dulu. Kalau bukan BPPV, selain beta-histine dilakukan terapi vestibuler. Jadi misalnya seorang dengan motion sickness, mabuk darat, dia kalau jalan melingkar-lingkar itu mumet, itu dilatih. Ada latihannya, Dok. Halo? Ini dokter. Nggih. Siap. Terima kasih dokter, cukup jelas penjelasannya ya dokter, bahwa tidak semua langsung obat. Ada beberapa tadi dari awal ada motion terapi ya dokter ya. Iya. Dokter Rosa juga tadi sudah menjelaskan di awal terapinya tuh ada, maka tadi ada videonya mungkin akan kita lihat nanti. Itu terapi nggak dokter? Mungkin beberapa dokter ingin melihat tadi yang belum ditayangkan oleh dokter Rosa. Oh, nistagmusnya. Karena adik-adik suka bingung nistagmusnya itu. Boleh dokter, tadi ada yang bertanya juga, apakah boleh dilanjutkan videonya dokter Rosa, Dok? Oh. Boleh saya share screen sekarang? Boleh dokter, silakan dokter. Oke, kalau gambar saya yang pertama ini adalah untuk BPPV yang kanalis posterior, di mana untuk penegakan diagnosa dari anamnesa, ya, kemudian kita pemeriksaan di awal, ini kita lanjutkan dengan Diels-Pike. Bisa nyala ya dok ya? Bisa dok, jelas dok. Nah, jadi kepalanya kita hadapkan 45 derajat. Ini kita mau melakukan pemeriksaan pada kanalis posterior yang kiri. Kemudian kita jatuhkan secara tiba-tiba, ya. Tapi tentu saja pasien sudah kita beritahu ya sebelumnya bahwa akan jatuhkan tiba-tiba, dan tidak perlu takut begitu ya, karena kadang mereka nanti akan semakin ketakutan. Nah, kemudian kita lihat nistagmusnya. Nah, ini video saya di sampingnya. Ini adalah, ya, ini dia ke atas ya, ke atas pasien, kemudian ada torsional. Ini yang disebut, yang dijelaskan tadi oleh Dr. Haris, ada yang ke atas, mungkin saya ulangi lagi ya. Ya, nah. Ini tadi yang ke arah kiri. Kemudian kita lihat ini adalah torsionalnya. Kita lihat ya pupilnya berubah, kemudian dia arahnya ke atas pasien. Kita tunggu beberapa saat, ya, kemudian baru kita lakukan reposisi. Kalau kita sudah pasti bahwa ini adalah kanalis posterior kiri. Nah, ini dalam gerakan lambat ya. Tapi jangan disalahartikan bahwa ini vertikal, berarti tadi Dr. Rosa bilang ini adalah sentral. Nah, ini beda lagi karena ini adalah tes provokasi. Kalau yang di awal tadi adalah gaze nystagmus yang saya sebutkan, itu adalah tanpa provokasi. Sebentar. Boleh saya lanjutkan, Dok? Boleh. Dokter izin, ini kepalanya bukan di tempat tidur, Dok, ya, agak melayang ya, Dok ya? Iya, jadi kepalanya, asal tidak ada gangguan pada tulang belakang, kemudian tidak ada gangguan pada leher, karena kalau ada gangguan pada leher dan tulang belakang, tentu saja kita lakukan dengan modifikasi seperti itu. Jadi belakangnya kita kasih bantal, sehingga pasien itu tetap 30 derajat gitu posisinya. Untuk kepala, miringnya 45 derajat ke arah yang diperiksa. Kemudian turunnya ke bawah itu 30 derajat, dan tentu saja kita tahan. Ada yang bisa menggunakan kursi ya, pemeriksa yang menggunakan kursi nahan atau sambil berdiri atau dari depan. Kalau saya lebih senang dari depan karena saya lebih gampang untuk melihat nystagmusnya. Seperti itu. Ini sebenarnya sama saja yang kedua ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita 30 derajat, 45 derajat ke arah kanan. Ini kita mau melakukan pemeriksaan kanalis posterior yang kanan. Kemudian langsung kita analisa daripada nystagmusnya tadi seperti video saya yang kedua. Nah, ini yang keempat ini gambar. Apabila ada kontraindikasi dilakukan pemeriksaan Diels-Pike seperti ini ya, misalnya pada orang tua seperti itu ya, atau ada gangguan pada tulang belakang, kita bisa lakukan pemeriksaan side lying. Seperti gambar saya yang keempat ini, di mana perlu kita ketahui bahwa
kita mau melakukan pemeriksaan di mana otolit itu berada. Nah, kalau otolit itu melayang-layang, kita lakukan provokasi nih ya, gambar A, B, C, tentu saja akan menimbulkan nistagmus dan menimbulkan gejala pasiennya aduh, nah, seperti itu ya, bisa menimbulkan mual dan muntah. Seperti itu, Dok. Terima kasih Dokter Rosa, cukup Ya. jelas ya. Dokter Haris, monggo ada tambahan dokter untuk pemeriksaan nistagmus, dokter? Enggak, sudah cukup karena Ya. kan ini nanti posterior ya. Ini juga menjawab yang ini dok, yang hipertensi kontraindikasi sudah dijawab oleh Dokter Rosa. Siap. Ya, Ya. dokter. Ya, mungkin saya lanjut lagi ke Dokter Rosa ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Dokter Mulyani Agung. Pada orang usia lanjut sering terjadi vertigo yang kronis atau lama, terutama pada waktu malam. Apa penyebabnya dan bagaimana terapinya, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pada usia ya lansia itu bisa saja mudah terjadi yang namanya BPPV juga ya, karena proses degeneratif sehingga otokonianya tuh istilahnya mudah terlepas gitu ya, sehingga dia mudah melayang-layang. Nah, kalau kondisinya itu pada malam hari, saya asumsikan adalah kondisinya pada saat tidur atau tidur bangun pindah posisi kanan kiri. Nah, kalau di situ ada otokonia yang lepas, dia pasti akan menimbulkan masalah. Memang tata laksananya bukan dengan obat, tetapi dengan latihan yang tadi dijelaskan oleh Dr. Haris. Pada BPPV, latihannya adalah dengan Brenderov, seperti itu ya. Itu banyak sekali di YouTube itu ya, biasanya Brenderov yang dimana kalau dilatih setiap hari secara berkala, itu bisa membantu mengembalikan sisa-sisa otolitnya itu tadi sehingga tidak menyebabkan keluhan. Ada 1, 2, 3 otolit besar yang dia melayang, pasti akan menimbulkan keluhan. Nah, bagaimana cara kita mengembalikan? Mungkin tidak harus ke dokter setiap hari gitu ya. Nah, itu bisa diajarin dengan Brenderov itu tadi. Begitu, Dok. Terima kasih dokter. Dokter Haris ada tambahan, dok? Ya, ini kalau saya baca pada orang lanjut usia yang terjadi vertigo kronis atau lama, terutama malam hari, mungkin memang bisa BPPV kalau itu ada pencetusnya, tetapi barangkali ini bisa yang disebut dengan presbiastasis. Presbiastasis itu vertigo karena faktor usia, degenerasi. Kalau mata itu presbiop, pada orang tua presbiastasis. Kenapa? Pada malam, karena itu input informasi dari visual akan berkurang pada orang tua. Dia matanya juga kabur sehingga dia tidak bisa berdiri tegak kalau input informasi dari visual berkurang. Terapinya bagaimana? Kalau untuk presbiastasis itu lebih kompleks. Ini sudah di luar BPPV. Jadi selain modifikasi dari ruangannya, pencahayaan harus cukup, jadi jangan digelap-gelap. Kemudian juga ada latihan untuk presbiastasis. Begitu dok, ini kalau saya baca kok pada presbiastasis ya. Jadi tanpa faktor penyetus, dia memang sering gloyoran pada presbiastasis itu karena proprioseptifnya juga berkurang kekuatan tungkainya. Siap dok, Begitu, terima dok. kasih dok. Jadi cukup jelas ya. Jadi faktor pencahayaan di kamar juga bisa termasuk. Iya, harus. Iya. Ya. Iya. Informasi tambahan bagi saya juga dokter, baru lagi. Iya. Biasanya kan kalau orang tua kan minta lampunya diredupin, ya kan dok ya. Nah, enggak, harus terang. Kemudian lantai itu tidak naik turun. Kemudian jangan banyak furnitur karena ini ada risiko jatuh pada orang tua, itu sangat besar risiko jatuh. Siap, nanti lanjut ke ortopedi dok ya. Bukan Ya. Dokter, mungkin melanjutkan Dokter Haris melanjutkan yang Dokter Pratami ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Dokter Rosa mengenai hipertensi salah satu kontraindikasi dokter untuk melakukan tindakan yang tadi. Nah, tapi apakah ada cara pencegahan vertigo perifer dok? Ini kok sepertinya vertigo perifer yang disebabkan oleh riwayat hipertensi dokter? Kalau dari Dokter Pratami. Ini kalau hipertensi sendiri, itu kalau dia turunnya cepat bisa menyebabkan vertigo perifer yang jenis ortostatik hipotensi. Itu bisa. Tetapi hipertensi itu tetap dilakukan manuver Epley kalau dia tidak ada kontraindikasi yang tadi disebutkan, tidak ada masalah cervical atau spine, itu tetap dilakukan. Bukan dengan obat kalau itu BPPV.
ya. Jadi kita harus bedakan apakah ini BPPV atau PV. Kalau non BPPV itu ada tempat untuk obat, misalnya beta-histin, tetapi obat itu jangan yang supresan. Karena apa? Pasien ini harus segera terapi vestibuler yang itu membutuhkan kewaspadaan, jadi bukan yang supresi. Sedangkan beta-histin itu tidak menyebabkan supresi dari brain. Begitu, Dok. Terima kasih, Dr. Haris. Mungkin kita lanjut lagi, ini sudah semakin panas, peserta sudah 680 dokter, dan pertanyaan juga semakin banyak yang masuk. Mudah-mudahan kita bisa menjawab semua ya Dr. Haris, Dr. Ya, Rosa. cepat-cepat saja kami jawabnya. Mungkin sekarang ke Dr. Rosa ya dokter, dari Dr. Pinkan Wohon yang rupanya mungkin dari Manado ya dari namanya. Selamat sore dok, izin bertanya, pada pasien geriatri dengan afasia motorik, muntah setiap kali pindah posisi saat baring ke kanan ke kiri, apakah bisa dikatakan ini termasuk gejala vertigo dokter? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi vertigo ini bisa dipicu oleh perubahan posisi kepala. Karena kita tahu bahwa labirin ya yang ada di telinga kanan dan telinga kiri kita dan dia tegak lurus seperti itu ya. Jadi misalnya kita mau gini sedikit gitu ya, kita noleh gitu ya, kita gerak sedikit dia bisa memicu. Dan perlu saya tekankan itu tidak selalu pada BPPV. Memang BPPV itu adalah pemicu utamanya itu adalah perubahan posisi kepala karena otolitnya tadi akan melayang-layang. Tapi jangan dilupakan non BPPV, jadi seperti labirintitis ya, kemudian neuritis vestibularis apabila dia sedang mengalami itu dan ada perubahan posisi juga seperti itu ya. Pasien juga akan mengeluhkan kok kalau ada perubahan posisi kepala kok saya tambah geliang ya, tambah nggak enak ya kepalanya. Nah itu bisa juga terjadi. Cuman pada saat ini kita sedang membicarakan tentang BPPV. Pada kasus dokter Pinkan itu tadi, setiap perubahan posisi kepala dia muntah. Nah disitulah kita perlu memastikan apabila tidak ada kontraindikasi kita bisa lakukan pemeriksaan di cell pipe karena kalau pasiennya bisa mengatakan saya kok seperti ruangan ini kok seperti berputar karena vertigo itu adalah sensasi gerakan. Jadi pasien merasa ruangannya ini berputar padahal ruangannya tidak. Kenapa? Karena misinformation dari labirinnya ke otak sehingga itu dideskripsikan oleh otak bahwa ini loh sedang muter loh, padahal tidak. Nah, karena ada misinformation. Nah, disitulah perlunya dilakukan pemeriksaan di cell pipe. Apabila pasiennya kan karena afasia ya, jadi kan tidak bisa menyebutkan keluhannya seperti apa. Dari di cell pipe itu kita bisa melihat nistagmusnya seperti itu. Apabila bisa dilakukan pemeriksaan nistagmus, hati-hati pada orang tua kita lakukan manuvernya dengan diberikan bantal, kemudian kepalanya tidak sampai keluar daripada bednya ya untuk keamanan dan kenyamanan. Seperti itu, dokter. Terima kasih dok, cukup jelas. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dokter Haris. Dari Dr. Indra Gunawan, bagaimana cara membedakan BPPV dan non-BPPV pada vertigo perifer? Tadi mungkin di awal sekali sudah mungkin Dr. Indra baru masuk, dokter. Jadi cara membedakan BPPV dan non-BPPV pada vertigo perifer, dokter? Ya, tentunya kalau BPPV itu dengan Dexalpike. Jadi ini adalah golden standard dari BPPV dengan Dexalpike, dok. Jadi Dexalpike ataukah side lying. Jadi kalau non BPPV ya tidak positif hasilnya, tetapi kalau BPPV dengan Dexalpike positif. Itu saja, dok. Saya khawatir enggak cukup waktunya ini. Terima kasih Dr. Haris, Dr. Rosa. Ya, terima kasih atas penjelasannya yang cukup singkat tapi cukup jelas. Ya, untuk berikutnya Dr. Rosa mungkin dok, dari Dr. Mutiara Nurmasari Aziza. Selamat sore dokter, apakah ada hubungannya migrain vestibular disorder dengan hormonal yang muncul setiap kali menstruasi? Dan bagaimana tata laksananya dok? Nah ini juga saya ikut bertanya dok, karena saya kan SPOG dok ya. Jadi pasien kita dok, setiap menstruasi itu muncul migrain, bahkan muncul beberapa tuh yang bilang katanya kepalanya muter dok. Nah mungkin ini sedikit Dr. Mutiara sama saya mungkin sama-sama ingin bertanya. Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi tentu saja berhubungan ya antara hormonal, kemudian gangguan metabolisme dalam tubuh terhadap terjadinya migrain yang sebagai pencetus vertigo atau vestibular disorder itu tadi. Selama ini yang saya ketahui adalah untuk pengobatannya sendiri, yang pertama hanya simptomatis saja. Kemudian ya karena memang hormonal ya, karena masa period atau masa menstruasi itu tentu hormonnya dia ada yang cenderung lebih tinggi, sehingga nanti kalau sudah selesai menstruasi dia akan membaik. Jadi hanya simptomatis saja.
Nah, tetapi alangkah baiknya apabila dengan latihan seperti tadi Dokter Hari sebutkan vestibular rehabilitation ya, tadi terapi. Jadi latihan saja yang paling mudah itu jalan, noleh kanan, noleh kiri. Jadi supaya fungsi atau sistem keseimbangan yang di telinga itu jauh lebih baik seperti itu. Gitu, Dok. Siap, terima kasih Dokter Rosa. Mungkin kita, Dokter Aris ada tambahan dokter yang pengaruh? Enggak Dok, enggak. Dokter Aris mungkin berikutnya Dok ya. Pertanyaannya pada pemeriksaan nistagmus, apakah menyebabkan pasien menjadi lebih memperberat gejalanya? Dan apakah sebelum pemeriksaan bisa diberikan beta-histin untuk mencegah gejala? Jadi memprofilaksis apakah dibutuhkan waktu kita melakukan pemeriksaan Dok? Jadi memang pada BPPV pemeriksaan ini adalah untuk memprovokasi supaya muncul vertigo. Karena dengan adanya vertigo akan muncul nistagmus sehingga kita bisa tahu diagnosisnya ini yang mana dari 12 kemungkinan diagnosis kanal tadi. Kalau itu ternyata muncul nistagmus horizontal, ya itu adalah kanalis horizontal, silahkan dirujuk. Tetapi begitu itu muncul karena nistagmus posterior ke atas, nistagmus rotasi ke atas, ada rotasionalnya sampai ke susu-susu Dok, ini waktunya ini sampai. Jadi itu adalah kompetensi dari dokter umum. Jadi memang memprovokasi, jadi bukan menyebabkan pasien menjadi lebih berat, tapi memang kami provokasi supaya muncul nistagmus. Apakah boleh dikasih obat? Boleh. Karena apa? Pasien itu biasanya takut, tetapi obatnya bukan beta-histin, tetapi yang membuat tidur, membuat tenang. Hanya untuk supaya pasien lebih berani. Itu saja, Dok. Ya dokter, terima kasih. Penjelasan cukup jelas sekali dokter. Jadi ya kalau namanya kita mau melakukan pemeriksaan vertigo pasti harus meng-KIE dulu dokter ya. Pada waktu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan. Oh, mungkin ada pemeriksaan penunjang dokter. Mohon maaf tadi kan kita bicarakan ini termasuk pemeriksaan fisik berarti kan dok, pemeriksaan tadi dok yang dijelaskan oleh dokter Rosa dengan dokter Haris. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan penunjangnya apa saja dokter? Kalau BPPV tidak, dengan Dexalpike tadi cukup. Tetapi kalau itu non BPPV bisa, misalnya pemeriksaan pendengaran, kalau underlying disease-nya ada gangguan pendengaran. Tetapi kalau BPPV tidak, Dok. Siap. Terima kasih dokter. Mungkin berikutnya kita ke dokter Rosa dok. Selamat sore dokter. Izin bertanya, pemeriksaan nistagmus apakah? Tadi ini sudah. Berikutnya dok ya, nih dari message langsung. Saking banyaknya message yang masuk dok ya. Drug of choice untuk BPPV, jadi sebenarnya apa nih dokter? Ya, drug of choice ya. Dijelaskan dari awal tadi kan bahwa ada beberapa. Iya, drug of choice-nya memang diperlukan adalah reposisi itu tadi yang paling penting. Karena kalau saya selalu menyebutkan, tadi juga disebutkan sama Dr. Haris, kalau dia tidak dikembalikan lagi ke tempat asalnya, maka gejala itu akan masih tetap ada. Tetapi simptomatis itu boleh kita berikan, tidak apa-apa. Seperti contohnya beta-histin. Kenapa yang supresan tidak diberikan? Karena nanti pasien kecenderung ngantuk. Kalau ngantuk akhirnya tidak mau latihan atau manuver di rumah. Seperti itu. Begitu, Dok. Ya dokter, jadi memang takutnya malah jadi tertidur ya dok ya. Apalagi untuk melakukan aktivitasnya juga cukup hati-hati dalam memberikan obat-obatan vertigo ini yang dijelaskan dokter Haris tadi. Efek sampingnya kan semuanya lebih ke arah ngantuk. Jadi mungkin harus dijelaskan juga kepada pasien efek samping dari obatnya kalau kita berikan pengobatan. Dan ini sifatnya simptomatis kan dok? Jadi bukan rutin ya dok ya? Bukan rutin diberikan kepada pasien? Simptomatis kalau BPPV. Tapi yang penting itu adalah kita lakukan reposisi, itu yang paling penting. Terima kasih dokter. Berikutnya dokter Haris, pertanyaan berikutnya dari dokter Setia Astuti. Kalau misalnya terlanjur diberi obat vertigo sentral, tapi ternyata itu perifer dok, apakah ada bahayanya untuk obat sentral ini kepada pasien tersebut dokter? Ini saya terus terang tidak tahu obat yang diberikan apa, tetapi selama itu tidak ada efek samping dari obat, rasanya tidak ada bahaya. Ya, tentunya dokter akan memberikan obat yang aman untuk pasien, begitu dok? Siap dokter, terima kasih dokter. Jadi ini sudah ada
16 pertanyaan yang sudah masuk, sudah dijawab. Mungkin bagi Sobat ID Surabaya kita masih punya waktu 5 menit lagi. Kalau ingin bertanya kami persilakan. Kami masih buka pertanyaan. Terus mungkin untuk Dr. Haris mungkin tadi mungkin di refresh lagi nggak dokter? Dokter-dokter ini bertanya, pokoknya bertanyanya langsung pengobatan tadi sebenarnya. Mungkin ada tata laksana khusus dari Perhati dokter mengenai untuk vertigo perifer ini dokter yang sudah seperti nomenklaturnya dok yang bisa dilakukan dokter umum apabila dia menemukan kasus pasien datang dengan curiga vertigo perifer. Apa saya boleh share sebentar ya dok ya? Boleh banget dokter, kita masih punya waktu kok dok. Masih ada 5 menit ya, sebentar aja. Oke, dokter. Ini adalah jadi ini sebentar aja. Jadi ini adalah vertigo perifer. Itu bisa karena BPPV, neuronitis, labirinitis, dan penyakit Meniere. 2-4 ini tempatnya obat dok, farmakoterapi. Sedangkan yang BPPV ini adalah dengan reposisi tadi. Nah, tentunya terapi sesuai penyebabnya. Kalau itu farmakoterapi atau reposisi atau pembedahan tergantung dari underlying disease-nya. Dan rehabilitasi vestibuler ini sebaiknya segera dilakukan pada yang non BPPV. Barangkali ini adalah terapi yang tadi ditanyakan. Kalau Meniere itu beta histin, tempatnya beta histin, labirinitis bisa dengan antibiotika, neuronitis bisa dengan steroid, kemudian kalau tumor dengan CPA. Ini adalah obat-obat yang seringkali Meniere ini bisa diberikan beta histin. Begitu dok, ini secara singkat untuk teman-teman sejawat di daerah itu adalah seperti ini. Begitu dok. Siap, Dokter Haris. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi, dokter. Ini menyangkut tata laksana, dokter, yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Apakah flunarizin, dokter, bisa diberikan pada kasus BPPV, dokter? Kalau BPPV tidak. Tadi sekali lagi saya dengan Dr. Rosa, kami di Perhati dari kolegium itu memang BPPV itu tidak dengan obat tetapi dengan reposisi. Ya seperti kalau fraktur tulang direposisi, begitu ini juga dengan reposisi. Nah, obat itu adalah kontroversi. Kalau mau dilakukan reposisi ataupun dilakukan diagnosis, boleh dengan obat yang membuat tenang. Tetapi obat ini bukan untuk terapinya. Begitu, dok. Siap, dokter. Terima kasih, dokter. Pada hari ini kita benar-benar dibuat jelas mengenai vertigo perifer ini yang sudah dijelaskan mulai dari diagnostiknya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan, bahkan sampai terapi dan tata laksana dari vertigo perifer ini tidak langsung tata laksana dengan medikamentosa ya, dokter. Jadi terapi reposisi yang paling penting sudah dijelaskan dari awal sampai akhir ini. Dokter, mungkin ini di penghujung obrolan kita hari ini. Mungkin ada sedikit Dr. Haris sebagai penutup untuk teman-teman di lapangan, baik di Vaskes 1 maupun di daerah untuk penanganan kasus vertigo perifer, dokter mungkin sedikit satu kata dua kata dokter. Iya, jadi untuk teman-teman sejawat yang di Vaskes pertama, jadi biasanya pasien tuh jujuknya ke dokter-dokter sekalian, itu kita yang penting harus bisa membedakan apakah ini perifer atau sentral. Kalau sentral itu kompetensinya seberapa, kalau perifer itu harus dibedakan BPPV atau non BPPV. Kalau BPPV, golden standardnya adalah Dexalpike atau side lying, sedangkan non BPPV masih ada pemeriksaan yang lain. Jadi diagnosis perlu, kalau sudah didiagnosis dilakukan terapi. Kalau non BPPV bisa dengan farmakoterapi, tetapi pada BPPV yang saat ini kita bicarakan itu adalah dengan reposisi karena ini mekanik mengembalikan otokonia ke utriculus. Begitu Dr. Charles. Oke, terima kasih Dokter Haris, cukup jelas untuk penerangan pada hari ini. Mungkin Dokter Rosa, dok, bisa diberikan sedikit closing statement untuk teman-teman di daerah, dokter. Kami persilakan. Iya, terima kasih. Jadi yang saya melanjutkan dari Dokter Haris tadi yang tentang anamnesa, tolong dipegang penting ya untuk teman-teman yang di Vaskes 1.
di mana BPPV itu keluhan pasien adalah vertigonya dalam hitungan detik. Ya, dalam hitungan detik itu maksudnya membaik setelah itu, karena ya otoliknya sedang menempel di suatu tempat sehingga tidak melayang-layang lagi, sehingga vertigonya itu akan jauh berkurang, kemudian nanti perubahan posisi kepala akan begitu lagi berat sampai mual muntah. Itu yang dipegang. Kemudian teman-temannya biasanya agak worry atau agak kurang pede melakukan disc pike. Nah, boleh tuh ya latihan. Kemudian dari kami Perhati KL pun juga mengadakan workshop seperti itu ya nanti bulan Agustus ya tentang bedside examination untuk vertigo ini dan hands on. Jadi teman-teman ya sejawat dokter umum, dokter spesialis boleh banget ikutan sehingga nanti bisa lebih mantap gitu ya untuk melakukan pemeriksaan BPPV. Itu saja. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Rosa. Jadi terima kasih kepada pembicara-pembicara hari ini, Dr. Haris Maya Agung Ekorini, spesialis THT konsultan, dengan Dr. Rosa Valerina, spesialis THT kepala leher konsultan, atas keterangannya, atas kesempatannya untuk menjelaskan mengenai benign paroxysmal positional vertigo atau vertigo perifer yang cukup jelas, di mana anamnesis penting. Jangan lupa Dr. Rosa dan Dr. Haris tadi menjelaskan bahwa harus anamnesis dari awal 3T 1A dan harus hati-hati apabila ada gangguan neurologi 6D. Kemudian beberapa pertanyaan juga menyatakan bagaimana tata laksana yang tepat, dan Dr. Rosa juga tadi sudah menjelaskan bagaimana pemeriksaan untuk mendiagnostik suatu vertigo perifer dengan cara ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ya, dan jangan lupa posisi kepala, posisi leher, dan ada beberapa kontraindikasi juga yang harus dihati-hatikan. Terus pada geriatri juga dijelaskan bagaimana penanganan, bukan penanganan, tapi cara satu prevensional untuk pasien-pasien geriatri dengan yang vertigo yang sering muncul. Jadi terima kasih dokter-dokter, terima kasih untuk ilmunya pada hari ini, dan bagi semua Sobat ID Surabaya, kami juga mohon pamit pada hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Kami silakan kembali kepada host kami pada hari ini, Dr. Linda Astari. Kami silakan, dokter. Ya, terima kasih, Dr. Charles. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu pada sore hari ini, kepada Dr. Haris Maya Agung Ekorini, spesialis THT-KL, konsultan FICS, dan juga Dr. Rosa Valerina, SPTHT, kepala leher, konsultan. Moga-moga jangan bosan-bosan ya, Dok, untuk mampir ke Dolan ID Surabaya, karena memang para peserta ini selalu antusias tiap minggunya untuk mengikuti Dolan ID dengan topik-topik yang menarik dan berganti-ganti pada setiap minggunya. Baik, mungkin ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin saya hanya mengingatkan minggu depan hari Senin di jam yang sama, jam 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, Dolan ID akan hadir kembali untuk seri yang ke-35. Pada minggu depan nanti akan diisi oleh Perhimpunan dari Bedah Urologi dengan topik batu saluran kemih. Ya, nanti akan diisi oleh narasumber kita Dr. Dimas Panca Andika, MCAT Clean, spesialis urologi, dan juga Dr. Tetuka Bagus Laksita, MCAT Clean, spesialis bedah urologi. Yang keduanya adalah staf di Departemen KSM Urologi FK UNER RSUD Dr. Sutomo Surabaya dengan moderator Dr. Farizal Rizky pada minggu depan. Jadi jangan lewatkan Dolan ID seri ke-35 pada minggu depan tanggal 24 Juli tahun 2023. Dengan demikian saya Linda Astari selaku host pada sore hari ini mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kita dan juga moderator kita Dr. Charles atas partisipasinya pada webinar Dolan ID seri ke-34. Dengan demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Linda, terima kasih Dr. Charles, terima kasih Terima kasih Dr. Linda, Dr. Charles.